Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-6, masih di mata kuliah Logika Informatika, di mana di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang inferensi logika yang pertama ya. Kemarin kita sudah melakukan penyederhanaan pada pernyataan-pernyataan ya. Itu di materi ekuivalensi logika ya. Nah, di pertemuan yang kali ini, pertemuan ke-6, itu kita akan membahas lebih dalam tentang konsep dasar inferensi logika. Kemudian nanti turunan daripada inferensi logika itu pasti ngomongin soal modus ponens, modus tollens, dan aturan inferensi lainnya. Tapi kita akan lebih ke mendalami beberapa soal sih, beberapa soal dan beberapa pernyataan-pernyataan yang akan kita pelajari bersama. Nah, di inferensi logika ini itu adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi argumen valid dan argumen invalidnya. Maksudnya apa? Jadi kalau saya punya dua pernyataan, di mana dua pernyataannya itu nanti akan kita hubungkan satu sama lain. Biasanya kalau kita punya dua pernyataan, itu ada kesimpulan dari dua pernyataan itu, gitu. Jadi kita bahas pernyataan itu bisa ada dua istilah ya, ada premis dan hipotesa gitu. Nah, nanti kumpulan-kumpulan dari premisnya, kumpulan-kumpulan dari premis ya yang ini, itu akan kita simpulkan menjadi satu pernyataan yang merupakan himpunan atau kumpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut gitu sebenarnya. Nah, semua argumen ya, kita coba pelajari konsep ini. Semua argumen dikatakan valid jika semua premis itu bernilai benar atau tautologi. Nah, selain itu akan dinilai salah atau invalid. Nah, maksudnya apa? Nanti kita coba pelajari di latihan soalnya. Jadi kita ada dua metodenya untuk menentukan inferensi logikanya. Yang pertama itu pakai metode tabel kebenaran. Jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada hukum inferensi logika, itu nanti kita bisa pakai cara yang tabel kebenaran gitu. Tapi kalau nanti ada hukum-hukum inferensi logikanya, itu kita bisa pakai afirmasi. Afirmasi ini hukum inferensi jika terdapat lebih dari dua premis dalam sebuah soal gitu. Jadi kalau lebih dari dua. Oke, sekarang kita akan membahas dengan metode tabel kebenaran dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kita menentukan premis dan konklusi tersebut ya. Kita harus cari tahu dulu mana yang termasuk premis dan mana yang termasuk konklusi gitu. Kemudian kita buat tabelnya sesuai dengan soalnya, sesuai dengan premis dan konklusinya. Kemudian cari batas atau baris kritis, di mana baris kritis ini adalah premis-premis yang bernilai benar gitu. Nah, dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulannya semua benar, maka argumen tersebut adalah valid. Tapi, jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan invalid. Oke. Ingat, jadi yang paling penting ini sebenarnya garis kritisnya sih. Yang paling yang harus kita ketahui rule dari garis kritisnya yang menentukan nanti dia invalid atau valid gitu.